Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak De, Bude, apa kabarnya semuanya setanah bangsa Indonesia yang dimuliakan oleh Allah SWT, diangkat derajatnya, dikasih pangkat, dikasih kenikmatan, dan dikasih panjang umur oleh Allah SWT ya. Ini saya dengan anak istri saya ya. Anak dengan istri saya berjualan di dekat Madura. Anak saya itu namanya Ki Ageng Joko Benet ya. Kawan-kawanku, saudaraku semuanya, bila kita membantu orang, menolong hamba Allah, mengasih makan, mengasih sedekah, itu sangat luar biasa. Diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi ikhlas ya. Ikhlas itu jangan bicara saja. Ikhlas lahir dan batin kita, detak kita, jantung kita, keringat kita. Kita ingin beramal harus ikhlas yang sungguh-sungguh. Jangan minta imbal balik apapun. Kalau orang beramal ya, beramal ataupun mengamal yang sangat luar biasa. Nah, tuh. Makanya untuk saudara-saudaraku semuanya, kalau beramal kita nggak perlu ngomong. Tapi saya ceritakan tentang bicara yang beramal yang penuh ikhlas ya. Yang tidak ikhlas nggak usah beramal, tanggung ya. Beramal lembah mana, dan kita beramal yang sungguh-sungguh, jangan minta timbal balik. Untuk saudara-saudaraku semuanya, Joko Benet selalu cerita yang nyata, yang tidak nyata tidak perlu saya ceritakan ya. Misalkan andai kata seumpama, jangan masuk ke kanan, jangan masuk ke kiri. Biarpun kita tidak orang kaya, tapi kita sangat bangga dengan kekayaan kita sendiri. Rumah kita kaya akhlak, kaya perilaku, kaya tata krama, kaya sopan santun kepada orang yang begitu. Nah, kita belajar di seperti itu. Jangan mentang-mentang kita kaya harta tapi sombong, tidak punya perilaku, tidak punya sopan santun. Buat apa? Banyak orang yang iri dan dengki, biar saja kita terima dengan senyum. Subhanallah, senyumku adalah membawa hatimu senang. Padahal dia sombong, padahal dia benci pada kita, tapi terima dengan subhanallah. Terimalah caci makian dia, egoisnya dia, kesombongannya dia, terima dengan baik. Anda akan mendapat ganjaran 5 kali lipat. Apalagi Anda ingin mendapat ganjaran yang lebih banyak lagi, angkat derajat orang tua yang melahirkan kita. Angkat derajat orang tua yang melahirkan kita. 10 tikel 5 kali lipat ataupun lipat rezeki kita akan dapat ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia akhirati ditanyain oleh Allah. Allah mengutus malaikat, entah malaikat Jibril, entah malaikat apapun, diutus dengan Allah. Apakah kau punya perilaku tata krama dengan orang tua yang melahirkan kamu? Kita jangan berani kepada orang tua yang melahirkan kita. Kita punya cita-cita, jabatan apapun, bisnis apapun, orang tua yang bisa mengangkat derajat kita, guru kita yang mengasih pengarahan sampai kita bisa baca dan nulis dan menjadi orang yang pandai dan pintar. Untuk saudara-saudaraku semuanya, di mana Anda berada, di mana Anda bekerja, saya Joko Benet, manusia 1000 aneh pendekar Wagedeng, selalu cerita yang nyata. Yang tidak nyata tidak perlu diikutin lagi channel Joko Benet. Saya cerita apa adanya tentang kitab-kitab saya. Jangan pura-puranya Anda suci, jangan pura-puranya Anda sok alim, gak taunya Anda dolimin orang, tidak pura. Yang dipertanyakan bukan pintar-pintaran thank you, bukan pintar-pintaran okol, bukan pintar-pintaran
kulit, bukan pintar-pintaran apapun. Pintar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat susah, tidak mudah dan tidak gampang. Banyak hinaan, banyak rintangan. Setan selalu mengadang di mana Anda ingin berbuat baik, berbuat pintar, berbuat amal, setan ada yang mengendalikan. Makanya untuk saudara-saudaraku semuanya, di mana Anda berada, jangan memanggil setan, jangan memanggil jin, jangan memanggil demit. Setan gak perlu dipanggil, datang sendiri ke kita. Karena sifat manusia itu 3: rakus, serakah, dengki. Kalau bisa menghilangkan rakus, serakah, dengki, kita akan kaya. Sudah kaya akhlak, kaya tata krama, kaya uang, kaya harta, kaya segala kaya di akhlak kita dan pikiran kita. Jangan sarkoni, bisa ngomong nggak bisa ngelakoni, ya toh. Ngakunya haram, najis, nggak taunya dia sendiri makan ikan babi, ya iwak babi enak. Makanya untuk saudara-saudaraku semuanya, kita mengaji, kita aji sendiri selama kita masih hidup di dunia ini. Umum kita masih hidup, ayo bersama-sama berdoa untuk Indonesia yang sangat luar biasa. Karena kita pencinta Indonesia, Indonesia kelahiran kita, memperjuangkan mbah kita, nenek moyang, kakek moyang memperjuangkan Indonesia. Kita tinggal meneruskan saja. Jangan beradu domba, jangan saling meruntuhkan, jangan saling beradu. Yang penting kita bersatu dan kita terus Indonesia maju. Karena anak cucu kita akan meneruskan bangsa Indonesia ini. Nih. Untuk saudara-saudaraku, pengalaman itu nomor 1. Yang penting kita modal apa? Berdoa. Modal kejujuran kita akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbuat jujur, bukannya acur. Berbuat jujur disayang iman kita. Segala penyakit akan hilang dari kita. Apalagi orang-orang yang iri dan dengki, memakai akhlak-akhlak kotor, ya, memakai ilmu-ilmu gendam, ilmu-ilmu setan. Jangan kita pakai. Percuma kita mengibadah, percuma kita ke rumahnya, tempatnya Allah Subhanahu wa taala. Untuk saudara-saudaraku setanah air bangsa Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya bukan ustadz, bukan kiai, tapi saya menjadi imam keluarga, dan saya suatu saat akan menjadi imamnya anak cucu saya. Sebelum Anda terlanjur sifat iri, dengki, egois, singkirkan sedikit-sedikit. Usia kita semakin bertambah, hari semakin berganti, bulan semakin berganti, tahun semakin tua. Usia kita semakin bertambah, tidak muda terus. Ayo untuk saudara-saudaraku semua, janganlah memakai ilmu-ilmu yang gendam. Terserah Anda sendiri. Yang penting gaya, egois, sombong, gak ada yang melarang. Cuma saya bercerita tentang kehidupan. Jangan mengaku suci, jangan mengaku pintar, nanti akan keblinger. Jangan mengaku sakti, Anda suatu saat akan mati. Semakin berganti, semakin sakti, semakin banyak lawan. Untuk saudara-saudaraku, masalah orang yang iri dan dengki itu rata-rata orang yang tidak tahu akhlak, yang tidak tahu agama, tidak tahu agama Islam. Coba pikir, kalau kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kulit kita akan dibikin cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sifatnya iri dengki akan suram sekali. Mencari nafkah akan susah, mencari uang akan susah. Coba sekali-sekali kita bersama-sama berdoa. Kita punya guru, kita mendoakan ibu kita dulu. Kita keduanya mendoakan saudara kita, dan terakhirnya guru kita. Karena guru itu
Semakin kita pintar, semakin bisa menulis dan membaca adalah guru kita. Guru kita. Guru kita. Ya Allah, malaikat Muhammad ya nabiku. Ya Allah ya malaikat Muhammad ya nabiku. Ya Allah ya malaikat Muhammad ya nabiku. Ya Allah ya malaikat Muhammad ya nabiku. Kita jangan mendului Allah Subhanahu wa taala. Kita kemanapun memohon kepada ibu kita. Ibu kita selalu mendoakan kita. Kita jangan mendului atau mendahului Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai manusia biasa bisanya haus dan mengeluh. Tidak ada manusia sakti. Yang sakti adalah tumbuh-tumbuhan. Ya, manusia semuanya mengeluh, dan manusia kalau tidak bekerja tidak akan bisa makan. Tapi kalau tumbuh-tumbuhan, dia tetap di situ terus. Tumbuh-tumbuhan kalau tidak dimatiin sama manusia, tumbuh-tumbuhan akan menjadi gede dan dewasa, nggak bisa berjalan, tapi sifatnya yang sangat hebat. Tasakur di dalam bumi lama. Ya, makanya untuk saudara-saudaraku semuanya, jangan menggampangkan hidup kita, jangan meremehkan hidup kita. Kalau bisa kita mempunyai gaya egois, sombong, sering memakai ilmu aliran gendam, ya, buang sedikit demi sedikit, akan kita enak, akan indah negara kita, indah alam ini. Kita beragam-ragam suku, saling mengasihi dan menghormati sesama umat manusia, bukan saling meruntuhkan, bukan saling menjatuhkan. Mana yang lebih bagus, mana yang tidak bagus, kita ambil hikmahnya. Seperti para wali-wali Songo, Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, Syekh Siti Jenar, Sunan Giri. Sunan para sunan adalah Sunan Kalijaga. Para wali Songo, para Sunan Kalijaga menjaga raga kita, jaga raga kita. Karena Sunan Kalijaga diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kita semuanya, dari Sabang sampai Merauke, dari luar Indonesia sampai luar negeri, dijaga Sunan Kalijaga. Jaga raga kita. Dan kita memakai ajaran para wali Songo yang lembah mana, kita saling berdoa bersama-sama, dan kita mencari jamaah, mencari kawan yang banyak, mencari persaudaraan yang banyak. Semakin banyak saudara, semakin diangkat derajat kita, dimudahkan mencari rezeki dan mencari kerjaan akan gampang sekali. Untuk saudara-saudaraku semuanya, laga, sifat, gaya, terserah Anda sendiri-sendiri. Yang penting saya bercerita tentang diri saya sendiri. Sifat manusia hanya rakus, dengki, iri. Kalau sifat dengki dan iri, udah kebakar. Kebakar rumah kolbu kita, rumah yang kita sering bawa ke sana ke sini, kebakar dengan hasutan setan. Kalau jin dedemit tidak mau kumpul dengan manusia. Allah Maha Besar. Allah. Makanya saya ini selalu hari Sabtu minum susu, minum saudara, haus ya. Makanya manusia hidup itu jangan menggampangkan air ya. Air itu nomor 1, beras, pari, padi nomor 1 juga. Mari sama-sama. Saya Joko Pingin, manusia 1000 aneh pendekar wong gendeng, asli orang Jawa Tulen. Jangan lupa untuk saudara-saudaraku setanah bangsa Indonesia, dukung channel Joko Pingin manusia 1000 aneh ini, pendekar wong gendeng, asli orang Jawa Tulen. Selalu cerita yang nyata ya.
kita cerita bisa mendapatkan pahala dan rezeki banyak. Yang penting kita jangan sarkoni, bisa ngomong nggak bisa ngelakoni. Jangan gajah dikasih belangkon, bisa kojah tapi nggak ngelakoni. Lakukan selama kita masih hidup di dunia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!